Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi dasar sistem kontrol, yaitu pada kontrol PID motor DC dengan Simulink. Pertama-tama saya akan mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B dari kelompok 1. Kita masuk ke materi yang pertama. Di sini materinya akan mengulang seperti pada materi sebelumnya, tapi di sini akan digunakan untuk PID dengan Simulink. Nah, PWM ini adalah teknik modulasi sinyal digital yang mengubah lebar pulsa untuk mengendalikan energi rata-rata yang diterima oleh beban. Nah, untuk komponen utamanya yaitu ada frekuensi dan juga duty cycle, di mana frekuensi ini yaitu seberapa cepat si pulsa ini berulang per detiknya. Sementara itu duty cycle yaitu adalah presentase waktu sinyal yang berada pada level high dalam satu periode. Kemudian ada keunggulan dari PWM. Yang pertama yaitu dapat mengatur kecepatan motor. Di sini rata-rata tegangan yang diterima motor akan sebanding dengan duty cycle yang akan mengontrol kecepatan yang efisien. Kemudian efisiensi energi akan menjadi lebih baik dibandingkan pengaturan resistif. Kemudian pengendalian torsi dan respons juga cepat karena switching digital. Kemudian cara kerja dari PWM pada motor DC. Microcontroller akan menghasilkan sinyal PWM dari pin digital. Kemudian sinyal PWM akan masuk ke driver motor. Lalu driver motor akan mengatur arus yang mengalir ke motor sesuai dengan duty cycle-nya. Lalu motor akan menerima tegangan rata-rata sesuai dengan lebar pulsa. Dan kecepatan akan berubah proporsional dengan duty cycle. Kemudian kita masuk ke encoder 2 pin. Encoder adalah sensor yang mendeteksi posisi atau kecepatan putaran motor. Nah, encoder 2 pin ini disebut juga dengan quadrature encoder karena akan menghasilkan dua sinyal pulsa. Kemudian cara kerja dari encoder 2 pin yaitu pertama, saat motor berputar, maka encoder akan menghasilkan pulsa digital di kedua kanal karena dia akan menghasilkan dua pulsa seperti tadi yang telah dijelaskan. Kemudian setiap pulsa itu akan menandakan satu langkah rotasi kecil dari poros motor. Kemudian perbedaan urutan pulsa A dan B itu digunakan untuk menentukan arah putaran. Jadi misalkan pulsa A dan B ini akan digunakan untuk menentukan arahnya dari putaran tersebut, misal searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ada yang namanya low speed filter, yaitu penyaring kecepatan rendah atau filter yang digunakan untuk menghaluskan sinyal kecepatan atau speed feedback dari sensor seperti encoder atau tachometer. Nah, di sini pada percobaan ini kita menggunakan encoder. Kemudian untuk fungsinya yaitu yang pertama bisa meredam perubahan kecil yang cepat. Kemudian akan membuat sinyal kecepatan menjadi lebih halus dan stabil, terutama pada RPM rendah. Nah, jadi dengan adanya low speed filter ini maka noise akan lebih berkurang, dan kemudian pada RPM yang rendah dia dapat menghaluskan sinyal kecepatan. Kemudian ada yang namanya kecepatan per second, yaitu merupakan hasil perhitungan dari kecepatan encoder setiap detiknya. Nah, biasanya kecepatan per second ini digunakan sebagai feedback yang akan masuk ke PID, yang mana di sini contohnya encoder akan menghitung kecepatan per detik dan kemudian akan dijadikan speed feedback yang akan masuk ke PID. Jadi kecepatan per second ini nantinya akan menjadi feedback yang akan masuk ke dalam PID. Jadi cukup segitu untuk penjelasannya.
Untuk materi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam simulasinya. Di sini untuk yang pertama kita akan simulasi untuk low pass filter. Untuk rumusnya seperti ini. Ini untuk rumus low pass filternya. Langsung aja kita masuk ke simulasinya. Kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu ada goto, kemudian konstan, kemudian kita juga memerlukan yang namanya slider, kemudian kita juga butuh yang namanya minusum, dan juga divide. Oke, kita hubungkan dulu untuk, atau kita konekkan untuk slidernya ini. Kita konekkan dengan konstan, kita konekkan konstannya dengan slider. Oke, setelah itu, setelah dikonek, dia akan bisa diatur nilai konstannya melalui slider ini. Sengaja kita hubungkan. Kemudian untuk gotonya kita ubah tagnya menjadi alpha. Lalu setelah itu, oh iya, di sini sebelum itu kita membuat dulu untuk delta encodernya. Oke, di sini untuk membuat delta encoder kita memerlukan goto tambahan yaitu nc, dan juga enc ref. Oke, lalu kita hubungkan. Lalu untuk yang ini kita ubah goto tagnya menjadi delta encoder, delta nc. Oke, setelah itu kita rapikan dulu. Oke, setelah itu kita buat yang berikutnya. Oke, di sini kita salin dulu untuk alfanya. Kita taruh alfanya di bawah. Kemudian kita memerlukan konstan juga. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan. Karena di sini dia 1 dikurangi alfa, maka alfanya kita taruh di pengurangan. Terus kemudian kita memerlukan yang namanya delay. Kita ganti value-nya menjadi 1. Oke, kemudian kita hubungkan. Oke, ini kita ganti menjadi perkalian semua. Seperti ini, lalu oke. Kita salin juga. Lalu setelah itu di sini kita akan menaruh alfa dan juga delta encodernya.
kita taruh di sebelah sini, lalu kita hubungkan. Karena di dalam rumus ini yaitu alpha dikalikan dengan delta encoder. Lalu setelah itu kita membutuhkan sum. Oke. Kita ubah menjadi pertambahan semua, atau kita ubah menjadi positif. Karena dia di sini adalah plus, kita ubah jadi positif. Lalu blok ini akan menghasilkan speed filter. Kita ubah menjadi speed filter. Oke, lalu kita hubungkan. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi setelah itu kita ambil untuk nilai delay-nya. Oh iya, kita membutuhkan komponen lagi yaitu memori. Nah, untuk memorinya kita ubah nilainya menjadi 0 di sini. Lalu ini kita akan ambil dari outputnya yaitu speed filter dikalikan dengan min 1. Oke, jadi untuk blok ini, untuk speed filter, yaitu rumusnya adalah 1 dikurangi dengan alpha, itu kita menggunakan blok yang ada di sebelah sini, yaitu 1 dikurangi dengan alpha. Alphanya ini diambil dari nilai slider. Setelah itu dikalikan dengan speed filter dikali min 1 di sini. Hasil dari penjumlahan tadi dikalikan dengan speed filter yang kita ambil dari sini, kemudian dikalikan dengan min 1, kemudian hasilnya akan ditambah dengan alpha dikalikan dengan delta encoder. Delta encodernya kita ambil dari blok yang ada di sini. Setelah itu akan menghasilkan speed filter. Jadi seperti itu untuk yang low pass filter. Oke, jadi ini pada percobaan yang pertama untuk running percobaan pertama. Di sini dapat dilihat bahwa grafiknya itu akan sesuai dengan konstan yang dapat kita atur melalui slider seperti pada video berikut ini. Jika kita atur nilai slidernya lebih kecil, maka dia akan turun grafiknya, dan begitu juga sebaliknya. Oke, di sini untuk selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua, yaitu kita di sini akan mensimulasikan untuk kecepatan per secondnya, dimana pada video yang sebelumnya itu hanya t-nya itu kita hanya ambil dari sampling time yaitu 0,1, dan untuk yang saat ini kita ambil menggunakan delta t. Ya, langsung aja ke simulasinya. Untuk komponennya kita membutuhkan clock, kemudian kita juga membutuhkan goto. Untuk goto tag-nya kita ubah di sini menjadi time seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita membutuhkan delay. Untuk delay kita ubah nilai value-nya menjadi 1 karena kita menggunakan waktu sebelumnya. Kita membutuhkan juga untuk berikutnya yaitu add. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Kemudian kita juga memerlukan goto lagi.
kita ubah goto tag-nya menjadi pref time atau waktu sebelumnya. Oke, di sini kita hubungkan. Jadi seperti ini. Lalu untuk berikutnya kita akan tarik untuk time-nya dan juga pref time-nya di sini. Lalu ini kita hubungkan. Dan akan menghasilkan delta time. Oke, jadi delta time itu atau delta t-nya yaitu merupakan di sini saya lupa untuk mengubah. Ini kita ubah menjadi negatif. Nah, di sini delta time yaitu merupakan penjumlahan atau time atau waktu saat ini, waktu yang sekarang dikurangi dengan waktu yang sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk menghasilkan kecepatan per second-nya, kita di sini membutuhkan goto juga dan juga divide. Oke. Kita ubah untuk goto tag-nya menjadi speed filter yang telah kita buat tadi. Kemudian kita ubah juga ini menjadi delta time. Lalu kita hubungkan, maka dia akan menghasilkan speed filter. Akan menghasilkan speed yang kecepatan yang atau kecepatan per second-nya. Di sini kita ubah menjadi speed. Nah, jadi di sini untuk mencari kecepatan per second-nya kita memerlukan speed filter dikurangi dengan speed filter dikalikan dengan delta time. Delta time ini merupakan pengurangan dari time atau waktu yang sekarang dikurangi dengan waktu yang sebelumnya. Jadi seperti itu untuk yang mencari kecepatan per second. Pada percobaan kedua, yaitu pada runningnya, di sini terlihat bahwa grafik lebih panjang. Setelah diatur untuk alpanya menggunakan slider, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu untuk PID discrete time. Di sini kita membutuhkan beberapa komponen untuk bagian PID discrete time ini. Langsung aja kita masuk ke simulasinya. Yang pertama kita membutuhkan goto, kemudian kita membutuhkan konstan dan juga slider. Oke. Setelah itu kita akan mengkonekkan si konstan ini dengan slider.
Oke, setelah itu kita hubungkan. Kemudian kita ganti untuk goto tag-nya, kita ganti menjadi speed. Oke, kita perbesar dulu. Oke, setelah itu kita tarik untuk yang speed-nya. Oke, ini kita taruh di sebelah sini dulu, kita rapikan. Kemudian kita membutuhkan yang namanya zoom. Setelah itu kita membutuhkan untuk PID-nya. Oke, kita ubah dulu untuk yang PID controller, kita ubah menjadi discrete time. Oke, setelah itu kita membutuhkan goto juga. Untuk goto tag-nya kita ubah menjadi PWM. Kemudian kita juga membutuhkan kecepatan per second-nya yang sudah kita simulasikan sebelumnya. Oke, setelah itu kita hubungkan aja. Dan untuk kecepatan per second-nya kita akan jumlahkan dengan speed-nya. Kita ubah dulu menjadi negatif. Jadi seperti ini. Untuk menampilkan nilainya, kita membutuhkan display. Kita taruh di sebelah sini aja. Kemudian satu lagi. Ini kita ambil dari sebelah sini. Dan yang ini kita ambil dari sini. Jadi kita ambil sebelum dia masuk ke PID discrete. Kemudian yang satunya kita ambil setelah masuk ke PID discrete. Untuk konstannya bisa diubah-ubah melalui slider. Kemudian speed kita ambil dari blok ini. Kemudian masuk ke PIDZ. Lalu PWM untuk speed per second-nya akan dijumlahkan dengan speed. Jadi seperti itu untuk yang PID discrete time. Oke, pada running percobaan ketiga ini dapat dilihat bahwa grafik dapat ditentukan oleh slider yang akan mengatur speed atau set point-nya. Di sini jika speed-nya semakin kecil maka grafiknya juga akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Untuk berikutnya di sini kita akan masuk ke percobaan 4, yaitu membuat blok PID sendiri. Di sini untuk blok PID yang digunakan yaitu seperti ini untuk rumusnya. Kemudian untuk simulasinya kita memerlukan beberapa blok tambahan, yaitu kita memerlukan gain, kemudian kita memerlukan add, dan juga sum. Oke, jadi seperti ini. Kita salin terlebih dahulu. Ini kita ubah untuk gain-nya menjadi, oh ya, sebelum itu kita akan menuliskan dulu untuk nilai-nilai dari KP, KI, KD, N, dan juga S-nya. Kemudian di save, lalu bisa di run. Maka akan muncul tampilan workspace seperti ini. Setelah menulis nilai-nilai tersebut, kita bisa langsung masuk ke Simulink-nya.
Lalu kita buat seperti ini. Kita ubah di sini menjadi, kita ubah gennya menjadi KP sesuai dengan variabel yang kita tambahkan tadi. Kemudian ini kita ganti dengan KI, dan ini kita ganti dengan KD. Kemudian di sini untuk nilai I-nya akan digantikan dengan super S, maka kita salin lagi dan kita ubah untuk gennya menjadi 1/S seperti ini. Lalu di sini untuk nilai D-nya dikalikan dengan N per 1 plus N per S. Kita tarik lagi di sini, lalu kita ubah menjadi N dibagi dengan 1 ditambah dengan N dibagi S. Oke, di sini sudah benar. Jika sudah, lalu bisa kita hubungkan. Untuk add-nya kita tambahkan satu lagi. Di sini kita tambahkan plus juga. Oke, kemudian kita hubungkan. Oke, kita rapikan dulu. Oke, setelah itu untuk sumnya juga kita hubungkan. Kita memerlukan yang namanya input dan juga output. Ya, kita hubungkan. Lalu untuk feedbacknya kita ambil dari outputnya seperti ini, lalu kita ganti untuk sumnya menjadi negatif. Oke, lalu kita hubungkan KP, KD, dan KI nya. Ya, seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan membuat subsistem dari PID ini. Kita beri nama di sini PID. Kemudian untuk inputnya kita hubungkan dengan SP speed. Kita ubah gotonya menjadi SP speed. Oke. Lalu setelah itu akan masuk ke PWM. Lalu setelah itu dari PWM kita memerlukan goto lagi. Dari PWM
dia akan masuk ke encoder. Jadi seperti ini untuk PID-nya. Jadi di sini kita memerlukan blok lagi, yaitu sum. Kemudian ini kita tarik. Lalu untuk feedbacknya kita ambil dari nilai output encodernya. Oke, jadi seperti ini untuk PID, blok PID-nya sesuai dengan rumus ini. Oke, jadi ini merupakan video running dari motor DC-nya, dimana di sini setelah kita run, maka motor DC akan berputar sesuai dengan kecepatan dari PWM yang kita atur. Di sini untuk PWM-nya jika kita kecilkan, maka di sini motor akan berputar lebih pelan atau mungkin berhenti. Kemudian jika kita perbesar untuk PWM-nya, maka di sini akan berputar lebih cepat.